إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang menikah untuk mendapatkan rasa tentram, untuk mendapatkan rasa kasih sayang di antara dua pasangan, dua sejoli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Sungguhnya di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari diri-diri kalian istri-istri yang Allah menimbulkan di antara mereka pasangan suami istri, yaitu rasa kasih sayang, rasa saling mencintai di antara mereka. Namun ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita dapati banyak pasangan suami istri ternyata tidak mendapatkan janji Allah tersebut, tidak mendapatkan kehidupan yang mesra di antara mereka, tidak mendapatkan ketentraman di antara mereka. Hari-hari dipenuhi dengan pertengkaran, hari-hari dibumbui dengan omelan-omelan, baik dari sang suami maupun dari sang istri. Kenapa bisa demikian? Tentunya sebabnya banyak. Namun para ulama rahimahumullah menyebutkan di antara sebab inti yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut, tidak tercapainya kasih sayang, rasa cinta di antara pasangan suami istri, karena salah satu dari dua belah pihak tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, atau kedua-duanya sama sekali tidak memperhatikan atau menunaikan hak-hak pasangannya. Oleh karena itu, ya, pada pembahasan kajian kita kali ini saya akan bicara agak panjang lebar tentang hak-hak para istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Kita tahu bahwasanya hak para suami sangat agung. Artinya para istri sangat dituntut dalam syariat untuk menunaikan hak-hak para suami. Dan dalil tentang hal ini sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada seorang wanita, seorang sahabiah, "Ketahuilah, lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu." Artinya kalau seorang istri bisa mendapatkan ridha suaminya, maka mudah baginya untuk masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, jika sang istri membuat marah suaminya, menjadikan suaminya tidak ridha kepada istrinya, maka ini jalan sangat mudah untuk menuju ke api neraka. Oleh karena itu, seorang istri dituntut dalam syariat untuk bisa meraih ridha suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillahi la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana besar hak seorang suami terhadap seorang istri. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, dengan sanad yang hasan atau sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi." Kalau seandainya pada suaminya itu dari ujung kaki sampai kepalanya qurhah, ada luka yang mengeluarkan nanah,
dan darah. Fastaqbalathu, kemudian sang istri menemui sang suami. Falahasathu, kemudian dia menjilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Lam tu'addi haqqahu. Maka sang istri masih belum bisa menunaikan kewajibannya terhadap sang suami, karena saking besarnya hak seorang suami terhadap seorang istri. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, jika seorang wanita telah menikah, maka sekarang hak ketaatan berpindah dari orang tua kepada suami. Artinya apa? Dia harus lebih taat kepada suami daripada orang tuanya. Ini tanbih bagi para ibu-ibu, bagi para wanita untuk mengingat bahwasanya betapa besar perhatian syariat mendorong para wanita untuk taat kepada para suami. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Namun ingat, sebaliknya, para wanita juga punya hak yang harus ditunaikan oleh para suami. Mereka juga punya hak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian para lelaki, yaitu yang terbaik bagi istrinya. Dan saya adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istri saya. Orang yang akhlaknya paling baik, yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum? Karena seorang tatkala dia bergaul dengan teman-temannya, ya, dia bisa saja membuat akhlaknya, menunjukkan bahwasanya akhlaknya baik. Karena dia bertemu dengan temannya cuma sebentar. Tapi ketika dia pulang ke rumah, apakah dia mampu untuk bertahan terus-menerus berakhlak yang baik dengan istrinya? Kalau memang akhlaknya buruk, maka akan nampak. Apalagi istrinya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik terhadap istrinya. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, untuk menjelaskan bagaimana hak-hak istri terhadap suami, kewajiban-kewajiban suami terhadap istri, maka insyaallah pada pengajian kita kali ini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang panjang. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita yang panjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar mendengarkan cerita tersebut. Dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan isi cerita ini. Karena cerita ini banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang agak sulit dipahami, namun banyak mengandung faedah-faedah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, jalasat ihda wa asyraka imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, berkumpul 11 orang wanita. 11 orang wanita berkumpul, kemudian mereka berjanji, bersepakat untuk membongkar semua yang ada pada suami-suami mereka. Membongkar aib-aib suami mereka. Pokoknya tidak ada yang disembunyikan. Ini 11 orang wanita kumpul ngerumpi, ya. Apa yang dirumpikan? Tentang kejelekan-kejelekan suami mereka. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya secara umum para wanita itu kalau berkumpul biasanya apa? Ngerumpi. Yang diomongin siapa? Biasanya suaminya. Beda dengan para lelaki, kalau ngumpul bicarakan tentang usaha, ya, bagaimana masa depan. Kalau perempuan kalau ngumpul biasanya tentang apa? Tentang suaminya atau tentang jelek-jelekan tetangganya. Ini secara umum, namun tidak semua wanita seperti itu. Sebaliknya juga terkadang para lelaki ngumpul cerita tentang istri mereka. Ini majelis ghibah, majelis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, 11 orang wanita ini yang berkumpul, mereka bukan sahabiat, mereka bukan para sahabat wanita. Ada yang mengatakan mereka yang diceritakan oleh Aisyah ini adalah orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Mulailah 11 orang tersebut berkumpul, bersepakat berjanji untuk membongkar, tidak menyembunyikan sama sekali aib suaminya. Semuanya diungkapkan. Mulailah yang pertama berkata, perhatikan ya. Qalatil ula, wanita pertama berkata,
Enggak usah perhatikan ya. Perhatikan sini aja. Enggak usah perhatikan lembaran itu, biar lebih konsentrasi. Qalatil ula, wanita pertama berkata, "Zauji lahmu jamalin ghastin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal." Kata wanita yang pertama, suamiku seperti daging onta yang sangat kurus. Suamiku itu seperti daging onta yang sangat kurus, yang terletak di atas puncak gunung yang terjal. Yang gunung tersebut la sahlun fayurtaqa, sulit untuk dipanjati, dinaiki sulit. Wala samin fayuntaqal, kalaupun sudah berhasil dinaiki, ya, mau diambil dagingnya pun malah. Kenapa? Karena dagingnya kurus, onta yang kurus. Saya tanya sama Bapak sekalian, apa maksud perkataan wanita ini? Suamiku itu seperti daging onta yang kurus, yang sangat kurus, yang terletak di atas puncak gunung, yang gunung tersebut sulit untuk dinaiki, kalaupun sudah berhasil dinaiki, malas untuk diambil dagingnya, karena dari daging onta yang kurus. Ini kiasan ya, kiasan tentang seorang suami yang pelit. Ini profil model suami yang pertama. Sampai ada 11 model, nanti kita akan bicarakan. Model suami yang pertama, suami yang pelit. Wanita ini menyamakan suaminya dengan daging onta. Kenapa tidak dengan daging kambing? Kenapa tidak dengan daging ayam? Atau tidak dengan daging sapi? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya daging itu yang sohor, yang masyhur di sini, yaitu ada tiga model. Ada daging onta, kualitas nomor 1. Kualitas nomor 2 apa? Daging sapi. Kualitas terakhir apa? Daging. Yang pertama kambing. Ya, yang pertama itu daging kambing, favorit. Yang kedua daging sapi, yang ketiga daging onta. Kenapa? Karena daging onta itu dagingnya lebih alot. Lebih alot, kemudian baunya kurang sedap. Kemudian rasanya kurang nikmat. Wanita ini mengatakan suami itu memang daging, benar daging. Tapi bukan daging kambing, bukan juga daging sapi, tapi daging onta. Jadi masalah bukan cuma daging onta yang paling kurus. Ini menyedihkan sekali. Artinya apa? Suami saya ini pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Sudah begitu daging ini ala ra'si jabalin wa'rin. Daging ini letaknya di atas puncak gunung. Kalau untuk mendapatkan daging ini harus berusaha payah naik gunung dulu. Artinya apa? Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya ini kalau saya minta duit dari dia ingin untuk belanja, sulitnya luar biasa. Saya harus manjat gunung dulu. Artinya ngerayunya, hari ini ngerayu nggak bisa, besok dirayu lagi ya. Mungkin sebulan penuh dia ngerayu supaya suaminya bisa mengeluarkan uang untuk belanja. Setelah berhasil dirayu, ternyata keluarkan cuma 100 perak, cuma sedikit daging onta yang kurus. Nah, ini dia menjelaskan bagaimana luar biasa pelitnya suami saya. Ini ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan para ibu-ibu sekalian. Ini contoh model suami yang pertama, yang pelit terhadap istrinya. Dan ini merupakan akhlak yang buruk, yang sama sekali tidak dianjurkan dalam syariat. Bapak-bapak sekalian dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya syariat menganjurkan para suami untuk baik kepada para istri, untuk tidak pelit kepada para istri. Sungguhnya seluruh harta yang mereka keluarkan untuk kepentingan istrinya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunfiqu nafaqatan tabtaghi bihi wajha Allah illa ujirta biha, hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Kata Rasulullah sallallahu, tidaklah engkau mengeluarkan, menafkahkan harta apapun dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau mendapatkan pahala. Sampai-sampai sesuap makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Bapak kalau nyuap istri itu dapat pahala. Sesuap makanan yang bapak berikan kepada istri bapak itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kondisi seorang suami yang sedang menyuap istrinya itu kondisi yang dalam keadaan sedang sangat mesra, jauh dari bentuk ibadah ya. Kalau ibadah lagi sholat kan khusyuk, kemudian perhatian, konsentrasi, mungkin nangis. Tapi kalau sedang nyuapin istri kan lagi bercanda kan,
Gak mungkin lagi perang kemudian nyuapin istri, gak mungkin. Ini mesti lagi saling sayang menyayangi, lagi bercanda. Tapi menawi dalam keadaan seperti itu pun dapat pahala. Artinya lupa mungkin dengan akhirat, lupa. Dan berbicara dengan istrinya disuapin, ingin menyenangkan istrinya. Namun niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah, seperti ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang lebih dari itu? Kita keluarkan uang, misalnya untuk mengumrahkan istri kita, untuk menghajikan istri kita, untuk ibadah, tentunya pahalanya lebih besar lagi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Uang dinar, sekeping dinar yang engkau infakkan untuk jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. Uang dinar yang engkau keluarkan untuk memberi sedekah kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. Dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk istrimu, a'zamuha indallahi ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Sungguhnya yang paling besar pahalanya yaitu yang kau keluarkan untuk istrimu. Ingat, yang pertama tadi untuk jihad fisabilillah. Yang kedua untuk membebaskan budak. Yang ketiga untuk fakir miskin. Yang keempat untuk istri kita, keluarga kita. Yang paling besar pahalanya adalah untuk keluarga kita. Kenapa? Karena kita wajib untuk menafkahi keluarga kita. Ini dalil bahwasanya fardhu ain itu lebih afdal daripada fardu kifayah. Yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Oleh karena itu, ingatlah, uang yang kita keluarkan untuk anak-anak kita, untuk istri kita, ngapain kita pelit-pelit? Dapat pahala. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mentanbih, mengingatkan, sebagian orang tatkala mereka mengeluarkan uangnya untuk sedekah kepada fakir miskin, mereka merasa benar-benar mereka dapat pahala. Namun tatkala mereka mengeluarkan uang buat keluarganya, mereka tidak merasakan apa-apa. Ini keliru. Sungguhnya uang yang mereka keluarkan untuk istri mereka, untuk anak mereka, itu pahalanya lebih besar daripada uang yang mereka keluarkan untuk fakir miskin. Ini ya, jadi ingat bahwasanya janganlah kita menjadi suami-suami yang pelit. Ini merupakan celaan ya. Kemudian kita lanjutkan kepada wanita yang kedua. Ini ghibah yang kedua ya. Qalat tsaniyah. Yang pertama sudah selesai. Qalat tsaniyah, berkata wanita yang kedua. Tadi mereka telah berjanji untuk membongkar semuanya, tidak menyembunyikan apa-apa. Berkata yang kedua, "Zauji la abussu khabara. Inni akhafu alla adar." Kata dia, adapun suamiku, afwan, aku tidak bisa membongkar aib-aibnya. Ya. Dia menyelisihi perjanjian mereka. Tadi mereka berjanji untuk membongkar semua aib. Ada penutup yang kedua, dia mengatakan, afwan, kalau suami saya tidak bisa membongkar aib-aibnya. Inni akhafu alla adar. Kenapa? Karena saya takut dia akan meninggalkan saya. Artinya apa? Kalau dia menggibah, menyebutkan kejelekan suaminya, kemudian suaminya tahu bahwasanya istrinya sedang menyebutkan kejelekannya, menceritakan kejelekannya, maka dia langsung dicerai. Kalau sampai suaminya tahu dia ngomongin jelek tentang suaminya, maka dia akan dicerai. Maka dia mengatakan, saya tidak mau menceritakan kejelekan suami saya. Kenapa? Inni akhafu alla adara. Saya takut saya tidak mampu meninggalkan suami saya. In azkurhu azkur ujar wa bujar. Kalau saya mau menceritakan tentang kejelekan suami saya, maka saya akan sebutkan urat-urat yang terdapat di badannya dan urat-urat yang terdapat di perutnya. Artinya kalau saya ingin menyebutkan kejelekannya, udahnya pun saya bisa ceritakan. Karena saking saya tahu tentang bagaimana buruknya suami saya. Ujarahu bujar. Ujarah ya ini urat-urat yang ada di badan, yang para ulama mengatakan maksud dari sang wanita tadi yaitu aib-aib yang nampak diketahui oleh semua orang. Nampak yang kalau dia keluar orang tahu itu aib-aibnya. Dan bujarah yaitu urat-urat yang terdapat di perutnya, yaitu aib-aib yang tidak diketahui kecuali oleh istri. Jadi wanita ini mengatakan kalau saya, maaf saja saya tidak bisa menceritakan kejelekan suami saya karena kalau ketahuan saya bakalan dicerai. Kalau saya mau cerita aibnya banyak sekali. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum, bapak-bapak ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sungguh menyedihkan nasib wanita ini. Suaminya aibnya banyaknya luar biasa. Namun subhanallah, terkadang seorang wanita itu sangat cinta kepada suaminya. Walaupun suaminya buruk, berakhlak buruk terhadap dia,
namun dia tidak ingin diceraikan oleh suaminya. Cintanya yang luar biasa itu kepada suaminya membuat dia sabar menerima perbuatan yang buruk dari suaminya. Mungkin tiap hari diomelin, mungkin tiap hari ditampar, tapi karena saking cintanya, dia anggap omelan tersebut adalah sarapan pagi. Dia anggap ini kenikmatan yang harus saya rasakan. Oleh karena itu, ikhwani fillah, bapak-bapak, khususnya bagi bapak-bapak, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak-hak para istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian berbuat baik kepada para istri. Sungguhnya para istri kalian itu adalah tawanan yang ada pada kalian. Oleh karena itu para ulama mengatakan, suami yang tidak menunaikan hak istri bisa jadi dosanya lebih besar daripada istri yang tidak menunaikan hak suami. Suami yang tidak menunaikan hak istri bisa jadi dosanya lebih besar daripada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Kenapa? Karena kalau suami, misalnya istrinya nakal tidak menunaikan haknya, dia bisa saja menceraikan istrinya tersebut, kemudian mencari wanita yang lain. Atau dia bisa menampar istrinya, kalau istrinya memang berakhlak buruk. Adapun wanita, kalau suaminya berakhlak buruk, dia tidak bisa apa-apa. Mau karate nggak bisa, mau cerai juga sulit. Apalagi umurnya sudah tua, sudah 40 tahun ke atas, kalau cerai, siapa yang mau nikahi saya lagi? Pikiran dia. Apalagi sekarang persaingan ketat, banyak gadis-gadis muda. Sulit. Mikir bagaimana caranya. Akhirnya dia bersabar. Mending saya bersabar meskipun ditampar atau diomelin tiap hari, mending saya bersabar. Oleh karena Rasulullah SAW mengingatkan kita sejak jauh-jauh. Fattaqullaha fin nisa, kata Rasulullah SAW. Wahai bapak-bapak sekalian, bertakwalah, takutlah kepada Allah dalam menunaikan hak-hak para wanita. Fa innakum, ya, kata Rasulullah SAW, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguhnya kalian tatkala menikahi para istri, kalian telah mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para istri itu amanah bagi kita. Amanah dari Allah yang harus kita jaga. Kalau kita tidak menunaikan amanah Allah, maka ingatlah hari akhirat kelak. Fattaqullah, kata Rasulullah SAW, takutlah kepada Allah. Oleh karena ikhwani fillah Allah wa iyyakum, hendaknya kita kita tahu bahwasanya para wanita memang lemah. Oleh karena itu jangan kita manfaatkan kelemahan mereka untuk mendolimi mereka. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum, demikianlah ya wanita yang kedua ya. Dia mengatakan bahwasanya suami saya itu banyak sekali aibnya, namun saya tidak ingin membongkar aibnya. Kenapa? Kalau ketahuan saya takut dicerai. Ini wanita yang kedua. Kita lanjutkan. Wanita yang ketiga. Qalatis tsalitsaah, berkata wanita yang ketiga. Zauji al-ashannaq. Kata dia, suamiku itu tinggi. In amtiq utallaq. Kalau saya bicara langsung dicerai. Wa in askut, kalau saya diam mu'allaq, maka saya terkatung-katung. Dia bilang suami saya itu tinggi ya. Kalau saya ngomong langsung dicerai. Kalau saya diam saya terkatung-katung. Apa maksud perkataan wanita yang ketiga ini? Para ulama ada beberapa pendapat tentang menafsirkan perkataan sang wanita suamiku itu tinggi. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan bahwasanya suamiku tinggi itu maksudnya dia bodinya mantap, ya, tampan, gagah perkasa. Namun akhlaknya buruk. Dia cuma model ketampanan saja, namun akhlaknya buruk. Saya tidak suka sama dia. Ini penafsiran yang pertama. Ada yang mengatakan lagi, perkataan sang wanita, suamiku tinggi, itu maksudnya suamiku itu goblok. Kok bisa? Apa kaitannya tinggi sama goblok? Ada yang mengatakan karena orang yang tinggi itu otaknya jauh dari apa? Dari hatinya. Iya. Kalau semakin jauh kan hubungannya semakin sulit. Benar atau tidak ini? Kalau tinggi-tinggi bodoh-bodoh semua. Kalau yang pendek semakin pintar. Ini tidak benar ya. Tidak benar. Dan pendapat yang benar, perkataan dia al-ashannaq, suamiku tinggi, itu maksudnya suamiku itu angkuh. Sama sekali tidak mau mendengar komentar dari istrinya. Sama sekali tidak mau mengambil pendapat istrinya. Pikiran dia yang penting saya pulang ke rumah, istri saya memenuhi kebutuhan biologi saya, adapun ngomong-ngomong sama istrinya tidak mau.
Dia tidak boleh ikut sama sekali ikut campur dengan urusan saya. Dia memandang remeh istrinya. Dia angkuh memandang remeh istrinya. Sebagian orang ya, salah paham dengan hadis Rasulullah SAW. Memang benar, Rasulullah SAW menyebutkan para wanita itu kurang akal dan agamanya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal Kitabul Haid. Kata Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu min nasi sati aqlin wa dini adhhab lilub birrajulil hazim min ihdakunna." Kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang mudah menjatuhkan para lelaki seperti para wanita. Para wanita itu disifati oleh Rasulullah SAW kurang akal dan agamanya. Jadi ini yang benar ya, ini yang benar. Ini hadis yang sahih, harus kita imani. Para wanita itu memang kurang akal dan agamanya. Oleh karena itu mereka haid sehingga tidak sholat tatkala mereka sedang haid, dan syahadah mereka dua orang wanita sama dengan syahadahnya seorang lelaki. Dan dalil yang menunjukkan akan ini banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mensifati para wanita dengan qawarir, yaitu kaca-kaca yang mudah pecah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rifqan bil qawarir." Hendaknya kalian berbuat lembut dengan qawarir, dengan kaca-kaca. Maksudnya apa para wanita? Kenapa para wanita disifati oleh Rasulullah dengan kaca? Pertama karena kaca itu lemah, mudah untuk pecah. Mudah untuk pecah. Ini menunjukkan para wanita itu tubuhnya lemah. Yang kedua, kaca sebagaimana dia juga mudah retak, menunjukkan bahwasanya wanita itu tidak stabil, ya. Mudah sekali berubah-ubah pendapatnya. Hari ini bilang A, besok bilang B. Cepat sekali maunya, pikirnya pendek. Tidak seperti laki-laki, pikirnya panjang. Buktinya kalau bapak-bapak berjalan dengan istri bapak-bapak, kemudian pergi ke pasar. Kalau lihat baju bagus langsung, "Pak, belikan Pak." Langsung pengen beli. Tidak tahu uang suami berapa. Cukup enggak? Anak-anak butuh dengan susu kaleng enggak? Enggak mikir. Kalau laki-laki pikir panjang. Tunggu dulu ya. Pikir dulu. Nanti beli susu cukup enggak? Buat besok gimana? Bulan depan gimana? Akhirnya enggak jadi beli. Makanya kalau ingin belanja baju jangan aja bapak. Enggak jadi beli. Kalau perempuan sekarang ingin lihat baju baru langsung beli, ingin beli. Lihat tetangganya beli sesuatu, langsung ingin, "Pak, beli seperti itu loh, ibu itu. Ayo beli." Enggak mikir panjang. Bagaimana nanti kita malah akhirnya harus mengutang, enggak mikir. Adapun bapak-bapak pikirannya panjang. Beda dengan para ibu. Dan ini ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis makhluk, yaitu laki-laki dan perempuan. Wanita dibuat dalam keadaan tubuh yang lemah, ya, tubuh yang lemah, dan laki-laki dibuat dalam keadaan tubuh yang gagah perkasa. Dan inilah ya hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya yang lemah butuh kepada yang kuat, dan yang kuat mampu untuk menunjukkan kekuatannya terhadap yang lemah. Oleh karena itu seorang suami dia suka kepada seorang wanita yang lembut. Justru pada kelemahan sang wanita, kelembutan sang wanita itulah kecantikan seorang wanita. Dan pada keperkasaan, kekuatan seorang laki, itulah kegagahan seorang lelaki. Kalau istri kita gagah perkasa, ya, kita nggak minat ya. Gagah perkasa, kemudian kuat perkasa, ya nggak minat. Demikian juga kalau seorang laki-laki lemah gemulai, kemudian mudah menangis, perasa, ini juga wanita juga tidak minat. Oleh karena itu, ini merupakan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan batilnya orang-orang yang memperjuangkan emansipasi wanita dengan laki-laki, kesamaan antara laki-laki dengan wanita. Apa yang mau disamakan? Apa kita ingin laki-laki kumisan seperti perempuan, kumisan seperti laki-laki, jenggotan seperti laki-laki? Sama sekali kita tidak minat. Dan akhirnya mereka berusaha untuk mencapai hal ini. Istri atau wanita ingin disamakan dengan laki-laki. Kerja kantor sama, bahkan ada yang mau jadi imam sholat Jumat. Ya. Gimana kalau khutbah kemudian haid gimana? Repot. Akhirnya juga sepak bola wanita, akhirnya binaraga wanita. Repot seperti ini. Oleh karena itu, inilah diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita, yaitu dengan kelembutannya, kelemahannya, dan menjadikan lelaki yang kuat dan gagah perkasa, karena saling membutuhkan di antara mereka. Dan berkata Rasulullah SAW, "Naqisati aqlin wa din."
bahwasanya para wanita itu kurang akal dan agamanya, ini tidak menunjukkan bahwasanya kita sama sekali tidak boleh bermusyawarah dengan wanita. Tidak. Pada perkara-perkara tertentu wanita itu lebih ngerti daripada kita kaum lelaki. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah. Tatkala Rasulullah SAW menyuruh para sebagian sahabat untuk mencukur rambut mereka, namun sebagian sahabat tidak langsung mencukur rambut mereka. Akhirnya Rasulullah SAW mencari jalan keluar, solusinya dengan bermusyawarah dengan istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qanifillah Allah wa iyyakum. Itulah tadi wanita yang ketiga. Kemudian qanifillah Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wanita yang keempat ya. Qalatir rabi'ah, berkata wanita yang keempat, Zauji kalaili tihama. Sungguhnya suamiku itu seperti malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala qurrun, la harrun wala qarrun, wala makhafah wala sa'am. Suamiku itu tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'am, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya itu sedang-sedang saja. Sayang sama saya namun tidak terlalu sayang. Sayang juga namun juga tidak benci sama saya. Tidak menakutkan juga tidak membosankan. Kalau saya ngobrol sama dia tidak membosankan. Pokoknya dia sedang saja. Ya. Ini wanita yang keempat. Dia tidak mencela dan juga tidak memuji. Kita lanjutkan wanita yang kelima. Qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima. Tadi ya, perhatikan ya. Ini perlu konsentrasi lebih daripada sebelumnya. Perhatikan. Apa kata wanita yang kelima? Zauji indah wala fahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid. Kalau keluar seperti singa. Wala yas'alu amma ahid. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Tatkala dia mengatakan suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa. Ulama ada dua pendapat tentang makna perkataan wanita yang kelima ini. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini ingin memuji suaminya. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini ingin mencela suaminya. Memuji bagaimana? Dia ingin memuji suaminya. Dia mengatakan suamiku itu seperti macan. Ini kinayah, kiasan dari bahwasanya suaminya itu suka berjima, berhubungan dengan dia. Ini apa? Tapi sampaikan aja ya. Tidak apa-apa ya. Ini semua sudah menikah kan? Oh sebagian masih belum ya. Biasanya lebih khusyuk mendengarkan daripada yang sudah menikah. Dia mengatakan suamiku seperti macan. Artinya apa? Suami itu kuat, gagah dan sering berhubungan ya. Sering menjimai saya. Menunjukkan suamiku itu sangat cinta kepada saya. Wa in kharaja asid. Dan dia kalau keluar dia lebih gagah lagi seperti singa di hadapan orang-orang yang ada di luar rumah. Wala yas'alu amma ahid. Dan dia itu tidak suka bertanya tentang apa yang dia dapati. Ini pujian bagi suaminya. Suaminya itu kalau pulang rumah, kemudian pulang ke rumah, kemudian mendapati perkara yang ganjil, yang aneh di rumah, dia tidak sering komentar. Dia biarkan saja. Ini pujian. Tidak sebagian suami, istrinya salah sedikit dikomentari. Kenapa begini, kenapa begitu? Akhirnya setiap permasalahan yang kecil pun dipermasalahkan. Bisa jadi permasalahan kecil dipermasalahkan, akhirnya menyala jadi besar. Gara-gara perkara sepeda bisa akhirnya sampai pada perceraian. Kenapa? Karena suka mempermasalahkan. Beda dengan suaminya, kata dia, suami saya tidak seperti itu. Kalau pulang ke rumah, kemudian dapat kesalahan, keganjilan di rumah, dia diam-diam saja. Seperti macan. Kenapa macan? Kenapa? Para ulama mengatakan macan tidak sama dengan singa. Macan itu sering tidur katanya. Anda juga. Saya baca di buku syarah penjelasan hadis ini, mereka membedakan, para ulama membedakan antara macan dengan singa. Kalau singa itu selalu siap siaga. Ada mangsa di depan, langsung dimakan. Adapun macan tidak. Ya. Kalau macan itu sering tagaful ya. Dia sering ngantuk, sering tidur. Ada kancil di depan mungkin
lagi jalan-jalan dia tidak langsung menerkam, dibiarkan dulu ya. Nanti kalau lapar sekali baru dimakan. Saya nggak tahu itu kalau macan di sini mungkin seperti itu ya, banyak makan. Kalau macan di Indonesia mungkin biar dari jauh sudah diterkam. Intinya macan seperti itu. Dia tidak selalu menerkam apa yang ada di depannya karena dia sering ngantuk. Demikianlah ya, di antara sifat yang baik bagi seorang wanita tidak selalu mempermasalahkan kesalahan istrinya. Ya. Adapun orang yang sering mempermasalahkan kesalahan istrinya ini terkadang berbahaya. Seperti saya katakan tadi, permasalahan kecil bisa jadi besar, sepele bisa jadi besar, bisa sampai pada tahap perceraian. Karena sering menanyakan apa yang terjadi, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ingat bahwasanya setiap orang mesti melakukan kesalahan. Orang tidak ada yang sempurna. Istri kita tidak sempurna, mungkin dia capek ngurus anak-anak, bersihkan rumah ya. Atau mungkin dia lagi sakit, tentunya terkadang dia melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kita jangan selalu mengurusi kesalahan-kesalahan tersebut, mempersoalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kecuali kalau kesalahannya fatal baru kita persoalkan. Saya ulang, ini pendapat yang pertama yang memuji bahwasanya suaminya seperti macan. Pendapat ulama yang kedua mengatakan bahwasanya wanita yang kelima ini tatkala mengatakan suamiku kalau masuk rumah seperti macan, keluar seperti singa, itu dia sedang mencela. Wanita kelima ini sedang mencela suaminya. Dia mengatakan suamiku itu kalau masuk rumah indah olah fahid seperti macan. Kenapa? Apa ya, ini demikian saya sampaikan saja apa yang terdapat dalam penjelasan para ulama. Maksudnya suami saya itu kalau berhubungan dengan saya itu tidak pakai pemanasan ya. Langsung menerkam seperti macan ya. Ini tidak benar, tidak bagus ya. Antum lihat bagaimana sempurnanya syariat kita. Sampai masalah gini pun disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Paham? Antum masalah apa saja, antum bisa kalau antum rajin buka buku hadis, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Adab makan, adab buang air, sampai adab berhubungan pun diajarkan dalam syariat kita. Tidak ada terdapat dalam Injil, di Taurat tidak ada. Yang terdapat dalam syariat Islam, agama yang sempurna. Saya menjelaskan bahwasanya merupakan akhlak yang buruk suami kalau berhubungan dengan istrinya tidak pakai pemanasan. Yang penting ingin memuaskan nafsunya saja. Ini salah. Betapa banyak wanita yang menderita gara-gara seperti ini. Bahkan banyak sebab perceraian gara-gara seperti ini. Dan suami tidak peduli dengan keinginan istrinya. Selanjutnya silakan baca-baca di buku yang lebih jelas tentang ini. Wa in kharaja asid, kalau keluar seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan dia tidak pernah peduli dengan keadaan rumah. Tidak pernah nanya-nanya, maksudnya tidak pernah peduli dengan keadaan rumah. Istrinya sakit, anaknya sakit, dia cuek. Yang penting keluar kerja balik enggak urusan dengan anak-anaknya. Maaf ya, waktu tinggal 5 menit, kita berhenti dulu aja sampai sini, nanti kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi setelah ini ya. Demikian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah sampai pada wanita yang kelima, sekarang kita lanjutkan wanita yang keenam. Qalatis sadisah, berkata wanita yang keenam. Zauji in akala laffa. Suamiku itu kalau makan menunya banyak ya. Menunya banyak, menunjukkan orang kaya. Orang miskin menunya cuma 1 atau 2. Wa in syariba staffa, kalau minum habis tidak pernah sisa. Wa in taja'al staffa, kalau tidur selimutan sendiri ya. Suaminya, istrinya tidak dikasih selimut. Wala yulijul kaffa liya'lamal bassa, dan dia tidak pernah mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Dia bilang suamiku kalau makan manunya banyak, kalau minum tidak pernah sisa, kalau tidur selimutan sendiri, dan tidak pernah mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya sangat tidak perhatian sama saya. Sangat tidak perhatian sama saya. Kalau tidur selimutan sendiri. Alhamdulillah, Allah wa iyyakum, ini merupakan kesalahan. Tidak ada perhatian seorang suami kepada istri. Kalau kita melihat bagaimana contoh Nabi kita Muhammad SAW, perhatian beliau terhadap istrinya luar biasa. Bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana romantisnya beliau terhadap istri beliau. Rasulullah SAW istrinya 9. Istrinya 9, bukan cuma 1. Namun beliau perhatikan semuanya. Oleh karena itu Aisyah pernah berkata, wa kana qalla yaumin illa wa huwa yatufu alaina jami'an imra'atan.
Fa yudinu min kulli wahidatin minna min ghairi masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir setiap hari ya, beliau selalu mengunjungi istri-istrinya. Beliau mencumbui satu persatu. Kemudian beliau akhirnya menginapnya di rumah wanita yang merupakan giliran. Dapat giliran menginap. Namun beliau tidak lupakan istri-istri yang lain. Beliau mencumbui satu persatu. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW orang yang mungkin paling sibuk memikirkan umat, bagaimana melawan orang-orang kafir, bagaimana menyebarkan dakwah, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di para sahabat. Kalau ada masalah datang bertanya kepada Rasulullah SAW, sibuk memikirkan dakwah. Namun beliau tidak melalaikan hak istri beliau. Kita saja sibuknya apa sih? Sibuk cari ini cari. Jangan sampai kita lupakan hak istri kita. Rasulullah SAW di antara bentuk perhatian kepada istri-istri beliau, sebagian perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yuqabbilu ihda zawjatihi thumma qama fadhahaba ila shalat wa lam yatawadda. Rasulullah SAW itu kalau ingin salat, beliau cium istrinya. Mau ke masjid, cium dulu istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha suatu saat bersama Rasulullah SAW melihat orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia sedang latihan perang di masjid, tombak-tombakan sedang latihan. Akhirnya Aisyah nonton mereka sedang latihan perang. Aisyah pun menempelkan pipinya di pipi Rasulullah SAW dan menempelkan dagunya di pundak Rasulullah SAW. Jadi pipinya nempel di Rasulullah ini. Akhirnya dia pun melihat orang sedang main tombak-tombakan, latihan perang. Kemudian Rasulullah SAW menegur Aisyah, "Wahai Aisyah, hasbuki ya Aisyah, sudah selesai, jangan kelamaan nontonnya." Kata Aisyah, "La ta'jal ya Rasulullah, jangan buru-buru Rasulullah, sebentar lagi." Nonton lagi. Rasulullah tegur lagi. Sudah agak lama ditegur lagi. "La ta'jal hasbuki ya Aisyah." Sudah Aisyah. Kata Aisyah, "La ta'jal ya Rasulullah, jangan buru-buru, sabar ya Rasul, sebentar lagi." Kenapa? Aisyah itu sebenarnya tidak ingin nonton orang perang. Dia mengatakan sampai saya bosan nonton mereka latihan perang. Cuma apa? Saya ingin tahu. Lita'laman nisa, agar para wanita tahu maqamuhu indi wa manzilati minhu. Agar para wanita itu tahu bagaimana manzilah saya, kedudukan saya di sisi Rasulullah, dan bagaimana kedudukan Rasulullah di sisi saya. Artinya dia ingin pamer. Lihatlah, saya ini sedang bersama Rasulullah. Wahai para wanita, tahulah bahwa Rasulullah itu sayang sama saya, sampai rela lama-lama menemani saya untuk menonton orang sedang latihan perang. Bagaimana sabarnya Rasulullah? Lihat bagaimana kita kadang kalau mengantar istri belanja, kalau udah lama, istrinya lama sekali kalau milih pakaiannya. Makanya kalau cari ke toko, cari yang jenis pakainya sedikit. Kalau banyak semakin lama ya. Lihat satu, lihat lagi yang lain, ya kan. Akhirnya kita nggak sabar, dibiar kita nggak sabar. Rasulullah SAW sabar untuk menemani Aisyah menonton orang-orang latihan. Ini diantara bentuk-bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada istrinya. Dan adapun orang ini, wanita yang keenam tadi menyebutkan bahwasanya suami saya tidak peduli dengan saya. Wa ini taj'al tasfa, kalau dia tidur ya pakai selimut sendiri. Dia meninggalkan saya, tidak mau berhubungan berjima dengan saya. Ini suatu hal yang menyedihkan. Sebagian suami dia tidak tahu bahwasanya dia seperti lupa atau pura-pura lupa bahwasanya istrinya pun punya kebutuhan biologis sebagaimana dia. Apalagi suami yang ta'addud, yang istrinya banyak. Tentang istrinya dua, yang satu cantik, yang satu kurang cantik, yang kurang cantik sering ditinggalkan, yang kecantik terus ya. Yang ini kasihan, menderita dia. Seorang istri terkadang mengatakan lebih baik saya tidak diberi makan sebulan daripada tidak berhubungan dengan suami saya. Sedih dia. Oleh karena itu para ulama khilaf ya. Kapan waktu terpanjang seorang suami boleh meninggalkan istrinya? Ada yang mengatakan 4 bulan. Paling lama itu 4 bulan. Namun Ibnu Taimiyah mengatakan yang rajih ini tidak. Kenapa? Kalau istrinya ridho ya tidak apa-apa. Yang benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau memang istrinya lagi butuh, maka hendaknya dia juga memenuhi kebutuhan istrinya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Artinya apa? Sebagaimana lelaki punya hak dari seorang istri, maka seorang istri juga punya hak dari seorang lelaki. Sebagaimana seorang suami butuh untuk
dipenuhi kebutuhan biologisnya, demikian juga seorang wanita. Oleh karena itu seorang suami hendaknya dia juga memperhatikan sisi ini. Kemudian dia mengatakan, wala yulijul kaffa liya'lamal bassa. Suami saya itu sudah tidak pernah berhubungan dengan saya, dia juga tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihan saya. Ini suami yang tidak benar. Seorang suami harusnya dia ngerti kalau istrinya lagi sedih, hendaknya dia dekati. Kalau istrinya sudah merubah-ubah wajahnya, menunjukkan rasa kesedihannya, hendaknya dia datang, kenapa istriku? Kalau lagi pegang perutnya, kenapa perutnya? Adapun kalau istrinya sudah pegang-pegang perut, sudah pegang-pegang pundak, dia cuek saja, ini kasihan. Kasihan, tidak sama sekali tidak perhatian. Ini wanita yang keenam, ya, kita dikejar waktu, buru-buru. Wanita yang ketujuh. Wanita yang ketujuh. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zauji ayaya au ghayaya tabaqa. Kata dia, suamiku itu lemah dalam berhubungan. Ya. Enggak paham ya? Tabaqa, bodoh. Kullu da'in lahu da'. Seluruh penyakit yang ada itu kumpul sama dia. Artinya aibnya banyak sekali. Kemudian tidak bisa berhubungan dengan saya. Sebagaimana mengatakan tabaqa, itu maksudnya kalau berhubungan dengan dia itu dia tinggi ya, sampai tidak bisa bernafas sang istri ya. Ada penafsiran seperti itu. Lebih parah lagi ya. Sudah banyak aibnya, tidak berhubungan dengan dia. Syajjaki au fallaki au jama'an kullalaki. Dia itu suka mukul kepalaku, mukul badanku, atau mukul kedua-duanya, kepala dan badan sekalian. Ini sangat menyedihkan wanita ini. Suaminya tukang mukul, mungkin petinju suaminya, Allah alam. Intinya, ikhwan fillah wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Sebagian suami salah paham. Mereka menyangka bahwasanya untuk menguasai hati seorang istri atau untuk menguasai seorang istri agar tunduk itu dengan kekuatan, dengan dipukul. Kalau dipukul untuk istri saya takut. Benar, istrinya takut. Gimana nggak takut dipukul? Jelas takut. Tapi takut yang seperti ini, kalau seandainya dia merasa aman dari suaminya, maka dia akan berkhianat. Kapan saja dia merasa aman dari suaminya lagi pergi, nggak bakalan tahu, dia akan berkhianat. Berbeda kalau takutnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Syekh Abdul Razzaq Al-Badr rahimahullah, dia menceritakan sebagian orang tatkala menikah ya, malam pertama apa yang dilakukannya? Langsung dia tinju istrinya ya. Menunjukkan bahwasanya dia kawi, kuat. Biar kamu tahu saya ini kuat. Hati-hati kalau kamu macam-macam. Kamu akan merasakan seperti ini kedua kalinya. Ada orang yang malam pertama bawa ayam jantan ya. Di kamar tidur bawa ayam jantan. Dia apain? Ayam jantannya langsung dipreteli, krek, mati. Kamu tahu nasibmu kalau macam-macam seperti ayam jantan ini. Ini cara yang salah. Kita ingin mengambil hati seorang istri, bukan ingin menundukkan seorang istri bukan dengan kekuatan, dengan kelembutan, dengan akhlak yang baik. Dia akan tunduk sama kita. Ingat ikhwani fillah Allah wa iyyakum, memukul seorang istri itu dibolehkan dalam syariat kalau telah melampaui batas. Namun bukan berarti setiap istri melakukan kesalahan langsung dipukul. Tidak. Sebagian orang salah paham. Mentang-mentang dalam Al-Quran disebutkan wadribuhun, dan pukullah mereka. Tatkala istri salah apa saja langsung dipukul. Ini keliru. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Adapun wanita-wanita yang kamu khawatirkan mereka melakukan membangkang terhadap kalian, maka yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'idhuhun, hendaknya kalian nasihati mereka. Kalau belum tunduk lagi, wahjuruhunna fil madaji', yaitu tinggalkan mereka, tidak berhubungan dengan mereka. Kalau masih belum taubat lagi, baru wadribuhun, mukul, boleh dipukul. Jadi ingat, yang pertama itu kasih nasihat dulu, nasihati, dan nasihat itu dengan cara yang baik. Sebagian suami salah dalam cara menasihati. Cara nasihatnya begini misalnya, Bu, jangan seperti itu Bu, malu saya sama tetangga. Bu, jangan pakai sendal yang tinggi itu Bu, malu itu, nanti apa kata tetangga. Ini salah ya. Harusnya kalau dia nasihati istrinya, nasihatinya dengan mengingatkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala.
Membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW bukan karena manusia kita tuh menjalankan syariat, bukan karena takut dengan omongan manusia, tidak, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nasihati istri kita dengan cara seperti itu, dia akan takut. Ingatkan kepada hari akhirat, ingatkan bahwasanya dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara nasihat yang baik. Kalau kita sudah nasihati dengan cara yang baik, belum juga taat, maka boleh kita menghajar. Ya, menghajar itu maksudnya kita putus hubungan, ya, muqata'ah, hajar. Dan menghajar ini ada banyak caranya, tergantung mana yang lebih bermanfaat bagi sang wanita. Bisa kita menghajar dengan tidak ngomong sama dia, tidak mau ngomong, dipanggil mafi kalam, mafi kita, mafi kalam, banyak, tidak mau ngomong. Mas, gimana mas? Tapi ingat, ini batasnya cuma 3 hari. Kalau sudah 3 hari kita harus kasih salam, assalamualaikum. Setelah itu putus hubungan lagi. Boleh itu. Batasnya 3 hari kasih salam. Ini. Kalau tidak bisa lagi pakai cara yang lain dengan merubah sikap. Contohnya, misalnya kita biasa makan berdua, ya. Kita sepiring berdua. Kalau dia lagi nakal istri kita makan sepiring bersatu, ya. Masing-masing, anti makan sendiri, saya makan sendiri, nggak mau. Atau kalau kita mau pulang, mau pergi sholat, kita biasanya cium istri kita, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita lagi marah sama dia melakukan kesalahan, dia sudah pasang pipi dia, kita jangan cium, ya. Langsung buka pintu, mas ini mas, maafi. Ini diantara bentuk hajar. Atau di tempat tidur, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahjuruhunna fil madajid. Hajar mereka, putus hubungan dengan mereka di tempat tidur. Bagaimana? Ada yang mengatakan caranya, dia menghadap ke timur, antum menghadap ke barat. Jangan lihat dia. Dia merasa sedih seperti itu, ya. Ini satu tempat tidur tapi tidak mau melihat saya. Antum dia menghadap timur, antum menghadap barat, sulit. Atau dengan cara yang lain. Biasanya kepala sama kepala antum balik, pantat antum jadikan di kepala, pantat. Jadi loh, pas balik tahu dapat bukan dapat kumis tapi dapat yang lain. Nah, ini dia akan tersiksa. Kenapa seperti ini? Dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Atau bawa tempat tidur satu kamar tapi tempat tidurnya beda-beda. Kamu di sana, saya di sini, afwan, sampai kamu taubat. Kalau masih belum taubat lagi, pindah ya, yang lain, kamar yang lain. Tapi ingat, wala tahjur illa fil bait. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menghajar putus hubungan dengan istri kalian kecuali dalam rumah. Jangan sampai kita kemudian emosi, kita tinggalkan istri kita, tidak mau tidur sama dia di rumah. Tidak boleh, ini tidak boleh. Ini merupakan hak istri. Kita boleh marah dia, boleh kita menghajar dia, tapi masih tetap dalam rumah. Oleh karena Allah mengatakan, wahjuruhunna fil madajid. Hajarlah mereka di tempat tidur. Kalau ternyata masih belum taubat lagi, belum sadar, maka boleh dipukul. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Tapi ingat, mukul itu pun ada aturannya. Pertama, dorban ghairu mubarrih. Pukulan itu tidak boleh berlebihan. Ingat bahwa pertama memukul istri bapak itu bukan balas dendam, bukan. Kalau dia berkata cepat enggak, itu dalam rangka mendidik. Dan dia kata kita mukul dalam rangka mendidik.